Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah semakin banyak nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus bisa mensyukurinya dan bisa memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan, untuk amal soleh kita dan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di tengah-tengah musibah yang kita hadapi saat ini, orang merasakan betapa besarnya musibah yang terjadi pada saat ini dengan adanya wabah virus corona. Tentu saja bagi seorang muslim memiliki sikap tersendiri terhadap musibah yang sedang dihadapi. Dan Islam sudah memiliki konsep tentang bagaimana seorang muslim menghadapi musibah apapun bentuknya. Tidak hanya musibah wabah corona yang sekarang ada, tapi musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, sikap seorang muslim sangat jelas. Karena Islam sudah memiliki konsep yang sangat baik ya, yang sangat teratur dan membuat manusia menjadi tetap baik dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sikap muslim terhadap musibah? Yang pertama yaitu memahami hakikat musibah. Bahwa seorang muslim ini harus memahami musibah itu bukan semata-mata siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu bukan karena kebencian Allah ya kepada orang-orang yang beriman. Musibah itu bukan merupakan azab ya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman ya, musibah itu adalah ujian. Ujian ya, seleksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memahami sebagai seorang muslim, ujian itu tidak harus dengan keburukan. Bahkan kebaikan pun bisa jadi ujian. Itulah mengapa Nabi Sulaiman ketika merasakan begitu banyak nikmat yang diberi, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani asykuru am akfur. Inilah ya karunia yang diberikan oleh Allah kepadaku untuk apa? Menguji aku. Apakah aku bisa mensyukuri nikmat ini, menjadi hamba yang bersyukur, atau menjadi justru hamba yang kufur, yang mengingkari nikmat. Nah, kalau misalnya kita melihat ujian ini bentuknya yang sekarang adalah musibah dalam bentuk keburukan, ya, musibah dalam bentuk ujian yang berat bagi kita, maka pada dasarnya kita harus paham bahwa itu adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah itu merupakan sunnatullah. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Untuk apa sih Allah menguji kita di sini dengan berbagai macam bentuk musibah yang pada saat ini mungkin musibah corona ya. Karena Allah ingin membuat kita menjadi orang yang bertahan dengan mentalitas keimanannya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah itu ingin diuji, apakah imannya semakin kuat? Ya, apakah imannya semakin pudar? Semakin lemah? Sama seperti kita misalnya ketika ujian di sekolah, di kampus. Apakah kita semakin cerdas atau kita semakin tidak cerdas? Ujian itu membuat kita semakin yakin atau semakin ya tidak yakin.
Kalau kita semakin yakin, berarti kita sukses melewati ujian ini. Kalau kita semakin cerdas, ya, ilmunya bermanfaat, berarti kita sukses melewati ujian ini. Nah, Allah ingin menyaring mana orang yang benar-benar terus berada dalam keimanannya dan mana orang yang justru lari dari keimanannya. Itulah mengapa ujian yang harus kita lewati ini adalah semakin mengokohkan iman. Jadi hakikat ujian ini adalah untuk mengokohkan iman kita. Dan kita tahu bahwa tidak ada orang mukmin yang ditinggalkan oleh Allah tanpa fitnah. Yang dibiarkan oleh Allah dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat, yang dibiarkan saja ya tanpa diberi fitnah. Setiap orang sudah menyatakan kami beriman, maka Allah akan berikan ujian, berikan fitnah, berikan cobaan, berikan musibah. Untuk apa? Menguji apakah imannya betul-betul asli, betul-betul jujur, atau iman yang disertai oleh kedustaan. Dia menyatakan iman di lisannya tapi di hatinya tidak beriman, sehingga dia dusta. Atau memang betul-betul dia menyatakan iman tapi di hatinya juga penuh iman, sehingga walaupun musibahnya besar, dia terus aja masih beriman kepada Allah, bahkan semakin dekat kepada Allah. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dalam surat 29 ayat 2 Allah menyatakan fungsinya ujian itu untuk apa? Ya, salah satu di antaranya adalah untuk ya membedakan mana orang yang beriman dengan jujur, mana orang yang beriman dengan dusta. Nah, jadi kita harus menyikapi ya, hakikat dari ujian itu, musibah itu adalah ujian dari Allah agar kita bisa betul-betul tetap istiqomah dalam keimanan kita. Bahkan ujian ini untuk menguji kita apakah kita tetap bisa memberikan persembahan amal yang paling baik atau tidak. Kalau kita dengan ujian ini justru semakin dekat kepada Allah, ya, dengan ujian ini kita semakin bertakarub kepada Allah, dalam ujian ini kita semakin terus ya mencari ridhonya Allah, maka berarti kita sukses melewati ujian ini. Kita sadar bahwa di balik corona ini tentu ada zat yang maha besar. Dia makhluk yang sangat halus. Kenapa makhluk yang sangat halus tidak bisa dilihat oleh mata sampai berkali-kali lipat ya, ribuan kali lipat baru bisa terlihat ya. Kita kalau pakai kaca pembesar cuma 10 lipat nggak akan kelihatan. Harus sampai berkali-kali lipat dibesarkan. Tapi pada saat yang sama begitu besar pengaruhnya sampai ke seluruh dunia ini. Dia bisa melewati lautan, melewati gunung-gunung, ya, bisa melewati benua dari negara ke negara. Padahal makhluk ini sangat kecil. Siapa yang menggerakkannya? Kalau bukan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan mungkin makhluk yang halus ini kalau tidak digerakkan, tidak diperintahkan oleh Allah bisa sampai ke ya, negara kita. Makhluk yang kecil ini nggak berdaya kalau tanpa ada kekuasaan Allah, tanpa ada kekuatan dari Allah. Jadi saat kita diberikan musibah semacam ini semakin sadar bahwa ternyata ada yang maha besar, ada yang maha agung yang menggerakkannya. Saat dia berkehendak ya untuk ada di sini, dia terus akan ada di sini. Tapi kalau dia sudah tidak berkehendak, maka akan dihilangkan dari sini. Karena hanya dia yang bisa menggerakkannya. Iman kita diuji oleh Allah. Apakah nanti semakin bagus atau tidak? Nah, tentu saja karena ujian ini bisa jadi dengan nikmat, bisa jadi dengan karunia, tapi sekali dengan musibah, kita harus seimbang. Orang muslim harus seimbang. Ketika diberi musibah, dia tetap beriman. Ketika diberi nikmat, dia harus beriman. Karena apa? Dua-duanya itu ujian. Ada orang ya, yang ketika misalnya diberikan kekayaan, jadi musibah buat dia. Bukan semakin taat, bahkan semakin banyak maksiat. Yang dulu ketika miskin tidak pernah bisa pergi ya, ke tempat-tempat yang mahal, sekarang bahkan bukan cuma mau yang datangi. Kafe-kafe yang ada maksiatnya pun misalnya dia datangi. Dulu ketika masih miskin, dia berdoa, malam harinya sholat tahajud, dia banyak baca Quran, dia berzikir. Setelah dia kaya, dia poya-poya, dia lupa semuanya dengan yang sebelumnya ketika dia miskin, beribadah kepada Allah. Dulu saat dia masih miskin, tidurnya di lantai hanya dengan tikar ya. Jam 12 sudah kedinginan, jam 2, jam setengah 3 sudah bangun sholat tahajud. Sekarang sudah tidurnya di tempat rumah yang mewah, kasurnya bagus, empuk, pakai spring bed, pakai AC. Semua kedap suara sampai nggak kedengaran azan. Sampai waktu jam 4 pun masih belum bangun. Bahkan sampai subuh pun waktu azan tidak bangun. Apalagi ketika jam setengah 3 sholat tahajud. Nikmat itu bisa jadi ujian. Sebagaimana juga ketika musibah bisa jadi ujian. Bagi orang yang beriman tetap harus bisa menyikapinya. Dapat nikmat dan bersyukur pada Allah karena Allah yang memberi. Ya, ketika dapat musibah dia juga harus bersabar.
karena hanya Allah yang memberikan ujian itu kepada kita. Selain Allah tidak akan bisa memberikan musibah kepada kita kecuali dengan izinnya, ya, kecuali dengan izin Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surat 21 ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian. Menguji kalian dengan apa? Bisa dalam bentuk keburukan, sekaligus juga dalam bentuk kebaikan. Tetap kata Allah, kebaikan dan keburukan itu adalah fitnah. Jadi ujian buat kita. Jadi kita menyikapi musibah ini bukan karena murkanya Allah. Ya, sebagai orang mukmin menyikapi musibah ini sebagai ujian. Kita berarti harus lewati ujian ini, harus lulus, tetap dapat ridha Allah, harus kita tetap kembali kepada Allah. Yang kedua, hakikat musibah ini adalah ya, menunjukkan kebesaran takdirnya Allah. Musibah ini terjadi hanya dengan izin Allah. Musibah ini akan hilang juga akan terjadi karena hanya dengan izin Allah. Allah dalam menurunkan musibah ini tinggal hanya kun fayakun, nanti akan menghilangkannya juga tinggal hanya dengan kun fayakun. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi pada saat yang sama, ketika Allah menakdirkan hal semacam ini terjadi kepada kita semua, sehingga kita semua harus dirumahkan, ya, semua kita harus beraktivitas di dalam rumah, semua kita harus menjaga kebersihan, semua kita harus bisa menjaga jarak, ya. Kita tidak bisa bersosial seperti biasa, tidak bisa berkumpul seperti biasa, ya. Tapi pada saat yang sama, ya, kita percaya bahwa itu adalah takdir dari Allah. Kalau takdir sudah terjadi, tidak ada satupun hamba yang bisa lari dari takdir. Maka kita sebagai seorang mukmin memahami ketika takdir itu datang, berarti harus diterima dengan ikhlas, diterima dengan lapang dada. Jangan banyak mengeluh, jangan berkeluh kesah, apalagi jangan sampai putus asa, ya. Karena apa? Ini adalah takdir dari Allah. Kekuasaan Allah ketika ditampakkan kepada kita, kita hanya bisa menerima dengan lapang dada dan berharap takdir ini akan menjadi amal ibadah buat kita ketika kita bisa menerimanya dengan ikhlas dan dengan ikhtiar yang baik. Tapi kita harus memahami, ya, hakikat ujian ini di dunia tidak akan selamanya. Ujian di dunia itu hanya sebentar, tidak akan lama. Kalau ujian di akhirat, na'udzubillah, ada orang yang bisa mendapatkan ujian selama-lamanya, ya, jadi ahli neraka, na'udzubillah. Tapi di dunia yang namanya ujian itu bagi orang mukmin hanya sebentar, tidak akan lama. Maka kita harus bisa bersabar melewatinya. Harus kita bisa bersabar, berlapang dada melewatinya. Harus kita tetap bisa ceria, ya, bisa bahagia dengan keluarga. Jangan kita terus bersedih hati, terus berkeluh kesah, terus galau, ya. Bahkan sampai membuat kita misalnya jadi stres, na'udzubillah. Karena di dalam takdir itu, ya, pertama takdir itu ada batasannya. Ila ajalim musamma. Hanya sampai pada batas tertentu yang Allah mau. Kalau Allah sudah mau, ya kapanpun akan dicabut oleh Allah, akan ditarik kembali nih virus-virus ini, akan dihilangkan oleh Allah. Karena hanya sampai batas tertentu. Itu namanya takdir di dunia. Yang kedua, ternyata takdir itu di satu sisi mungkin bentuknya musibah, ya, mungkin bentuknya kenikmatan, tapi di balik itu semua ada kemudahan. Memang yang namanya musibah itu ada kesulitannya. Tapi pada saat yang sama setiap ada kesulitan, kata Allah pasti ada kemudahan. Jadi kita harus menyikapi, meyakini bahwa hakikat, ya, musibah ini tidak akan selamanya di dunia. Dia akan segera berakhir. Dan tidak susah semuanya. Musibah itu tidak berat semuanya. Akan ada keringanan-keringanannya. Inna ma'al usri yusra, bahkan oleh Allah diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik ada kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita cari di mana kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Di samping kita mendapatkan musibah semacam ini, ternyata kita jadi mudah bersosial dengan anak, berinteraksi dengan anak, mudah berinteraksi dengan suami, komunikasi jadi lancar, jadi efektif, ternyata saling kerjasama jadi bagus, ya. Kemudian selain itu selalu ada kebersamaan dengan suami, dengan anak, selalu ya mencurahkan kasih sayang, cinta, ternyata jadi lebih perhatian, lebih cinta. Banyak kemudahan yang diberi oleh Allah di saat kita mendapatkan musibah ini, karena inna ma'al usri yusra. Nah, carilah kemudahan-kemudahan di balik wabah yang ada sekarang ini untuk bisa jadi kenikmatan baru bagi kita. Ya, di dalam keluarga. Misalnya, ya, bagaimana nikmatnya seorang ibu bisa mengurus anak di rumah. Dari mulai mengurus, menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya. Anak-anaknya masih kecil, masih di SD, segala macam harus dibantu.
belajarnya harus dibantu, baca Quran harus dibantu, menghafal Quran harus dibantu. Tapi si ibu bisa menangannya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan baik, ya, dengan tenang terhadap anak. Anaknya jadi nyaman belajar dengan ibunya. Subhanallah, disinilah kesuksesan ibu sebagai madrasah. Ibu punya fungsi kepala sekolah, punya fungsi jadi guru, ibu punya fungsi jadi tata usaha, ya, mengatur keuangan, jadi bendahara, ya. Semuanya dilakoni oleh ibu. Begitupun tentu ayah harus membantu. Karena pendidikan anak tidak akan bisa sukses kalau hanya di tangan seorang ibu. Ada kenikmatan lain yang bisa kita ambil di sini. Ternyata komunikasi kita jadi bagus. Kita mudah manggil anak, hai sayang, ya. Hai cintaku, hai Ananda, ya Bunaya. Banyak yang bisa kita lakukan di depan anak kita. Kenapa? Kita bisa melihat proses yang sangat bagus. Kecerdasannya semakin meningkat, kesolehan semakin bagus. Ya mungkin selama ini tampaknya di sekolah. Sekarang di rumah 24 jam dengan kita. Kita akan banyak syukurnya. Banyak kenikmatan yang bisa kita raih di balik wabah ini. Kemudian juga memahami bahwa hakikat ujian ini, musibah ini ada akhir yang indah. Jadi bukan musibah ini menderita terus sampai akhirnya pun menderita. Coba ya, yang tinggal di rumah saja dianggap oleh Allah kalau dia bersabar, ya, menjalani, ya, karantina di dalam rumahnya masing-masing supaya semuanya sehat, itu sudah dianggap sebagai orang yang dapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Tapi kalau ada yang terkena juga virus corona dan dia positif kemudian sampai meninggal, Allah juga menganggapnya dia syahid. Semua itu berakhirnya dengan indah. Tidak ada yang menjadi malapetaka. Selama dia orang yang beriman, terus menjalani kehidupannya sesuai dengan syariatnya Allah, mau tetap hidup dia seperti orang yang mati syahid. Kalau dia meninggal dia seperti orang yang mati syahid. Semua pahalanya itu indah sekali. Jadi kita melihat bahwa di balik musibah ini, ya, banyak sekali keindahan yang bisa kita raih. Sehingga tidak perlu stres, tidak perlu galau. Hidup aja seperti biasa, cuma bedanya sekarang kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah, tapi kita sekarang beraktivitas di dalam rumah. Manfaatkan semua kebersamaan dengan suami dan anak untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Yang semuanya akan menjadi kebahagiaan buat kita, sekaligus jadi amal soleh buat kita. Kemudian hakikat musibah, ya, kata Rasulullah itu adalah satu bentuk kasih sayangnya Allah. Jadi musibah bagi kita itu bukan murka dan azab Allah. Kita harus terus optimis bahwa musibah ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena, ya, pahala itu tergantung dengan besarnya musibah, besarnya ujian. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya, ya, besarnya balasan itu tergantung, ya, atau bersamaan dengan besarnya ujian. Kalau kita misalnya ujiannya besar, pasti pahalanya besar. Kalau ujiannya kecil, pahalanya kecil. Nah sekarang orang merasa, wah ini virus ini benar-benar menjadi, ya, sebuah ancaman besar, ya, sebuah hal yang dianggapnya menyeramkan, ya, sebagai ujian yang sangat berat, ya. Apalagi kalau sudah kondisinya terus seperti ini sampai bulan ke depan belum berakhir. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan akan semakin berat lagi. Tapi di balik musibah yang besar itu akan ada pahala yang sangat besar. Terus kata Rasulullah, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ini kita semua sedang diuji, bukan hanya, ya, kaum dari bangsa Indonesia, bahkan berbagai bangsa di dunia dengan, ya, wabah ini. Pada saat yang sama bagi orang yang beriman, kata Allah, ini ujian itu karena kecintaan Allah. Allah cinta kepada kita, maka kita diuji. Diuji di mana? Di dunia, bukan diuji di akhirat. Cukup di dunia saja yang cuma sebentar, cuma sampai batas waktu tertentu, masih sesuai dengan kemampuan kita, bisa diatasi oleh kita, bisa beramai-ramai, bergotong royong mengatasinya, bisa bekerja sama, mendapat bantuan dari banyak orang mengatasinya. Karena ini masih di dunia, Allah cinta menguji mereka untuk apa? Mendapatkan ujiannya cukup di dunia saja. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan musibah ini, maka Allah akan berikan keridhoannya. Wa man sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, jadi kita mengetahui hakikat musibah itu bukan malapetaka bagi orang beriman. Justru musibah ini adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah, hanya menguji kita di dunia, tidak akan dapat ujian di hari akhirat. Hanya memberikan ujian di dunia, tidak akan berikan ujian di hari akhirat. Hanya memberikan fitnah di dunia, tidak akan berikan fitnah di hari akhirat. Ini cuma sebentar.
Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya benar, insya Allah Allah akan segera mengangkatnya. Nah, inilah hakikat musibah. Hakikat musibah itu pertama ujian dari Allah. Yang kedua itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Yang ketiga adalah akhirnya pasti indah. Kemudian yang keempat ya, merupakan bentuk kasih sayang dan banyak hikmah di dalamnya. Nah, sekarang yang kedua, sikap kita sebagai muslim adalah memahami fungsi musibah. Apa sih fungsinya musibah diberikan kepada ya orang-orang yang beriman? Fungsi musibah ini ya adalah yang pertama menyeleksi ya keimanan kita. Kita ini diseleksinya kalau sekolah masih di tingkat TK atau sudah naik ke tingkat SD atau naik sudah ke tingkat SMP atau sudah naik ke tingkat SMA atau sudah di perguruan tinggi. Di perguruan tingginya tingkatannya S1, S2 atau S3. Jadi ujian yang diberikan oleh Allah ini bukan berdasarkan usia. Bukan berdasarkan berapa banyak harta, berapa lama kekuasaan, dan berapa tinggi jabatan. Tapi ujian ini adalah seleksi duniawi yang memiliki fungsi pertama, yaitu seleksi keimanan. Seperti apa sih kualitas iman kita? Apakah kalau sekolah sampai setinggi kualitasnya seorang ya, doktor, seorang profesor, atau baru seorang master, atau baru seorang sarjana, atau lulusan SMA, bahkan yang putus sekolah sampai SMP atau SD. Ini kualitasnya beragam, tergantung ya keimanan setiap orang. Kalau dia bisanya bertahan terus dengan iman yang sangat bagus, dia akan menyikapi baik-baik saja. Ibnul Qayyim berkata, saya sangat salut sekali melihat guru saya, Ibnu Taimiyah. Dia hidupnya tidak seperti punya beban, padahal pernah dipenjara, ya, pernah dizolimi, pernah difitnah bermacam-macam ya, karena dia sebagai seorang ulama yang istiqomah. Tapi hidupnya itu happy saja, terus senang saja, ceria saja. Tidak pernah stres, tidak kelihatan jadi orang yang susah. Nah, karena dia imannya kuat. Kalau orang yang imannya kuat, diberikan ujian seperti apapun, dia tetap ya mengokohkan imannya. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan terombang-ambing di lautan, dia tetap saja percaya kepada Allah. Makanya dalam ikan dia hanya terus ya melakukan hablum minallah. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus dibaca, menyatakan keimanannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Terus dikatakan semacam itu. Dan dia akui kesalahannya. Kalau orang yang beriman itu sadar diri. Ketika dia bersalah, dia akan mengaku salah. Nah, ini fungsinya ujian. Supaya kita tuh jadi tersadarkan, tersentil lagi hati kita. Bahwa kita harus mengokohkan iman. Jadi pada saat orang susah seperti ini, jadi pada ingat sama Tuhannya. Ingat sama Allah, hanya kepada Allah dia bisa bergantung. Hanya kepada Allah dia bisa minta tolong. Nah, ini ujian buat kita. Fungsinya musibah itu, kita diuji. Seperti apa kualitas iman kita. Yang kedua yaitu ujian. Apakah kita pandai bersyukur atau kita pandai mengingkari nikmat. Ini ketika sedang musibah semacam ini, saat kita tidak bisa bekerja keluar rumah, akhirnya kita merasa, ya Allah kalau hidup bebas bisa kerja keluar rumah itu nikmat ya. Lalu tidak dirasakan nikmat seperti kehidupan biasa saja. Ya Allah kalau saya kumpul dengan saudara, kumpul dengan teman-teman, kalau saya bisa berdakwah nikmat ya. Ya mungkin dianggap biasa saja kalau dulu merasakan ini rutinitas jadwal kita. Sekarang kita terasa nikmat. Ya Allah kalau saya hidup ya tidak dengan segala kebersihan yang ketat seperti sekarang, rasanya nikmat ya dulu gitu ya. Dulu kita mau cuci tangan kapan saja bisa, kalau sekarang harus sesering mungkin kita harus cuci tangan. Jadi banyak yang membuat kita jadi sadar bahwa ketika sebelum musibah datang itu begitu banyak nikmat yang diberi oleh Allah. Dulu kita mau beli makanan nggak perlu resah-resah, ini kira-kira ketularan nggak ya? Ini orang yang bawanya ini ada virusnya nggak dia gitu ya. Ketika kita mengembalikan uang, ya menerima kembalian uang, kita tidak akan berpikir ini ada virusnya nggak dia. Begitu mudahnya kita terus berinteraksi dengan berbagai macam orang. Waktu itu tidak terasa nikmat, sekarang baru terasa nikmat. Masya Allah. Ya. Kalau tidak beriman kepada Allah, maka justru semakin kufur. Sehingga di saat kita melihat ada wabah semacam ini jadi musibah buat kita,
kita harus semakin banyak syukurnya. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang dicabut oleh Allah pada saat kita sekarang dirumahkan ini, pada saat kita harus berubah pola hidupnya, ya. Yang dulu mungkin kita tidak berpikir dengan pola makanan yang benar-benar sehat, gizi yang tinggi, karena kita berpikir untuk anak sekolah, untuk ya berbagai macam keperluan. Sekarang kita jadi fokus begitu. Dulu kita merasa ya Allah, alhamdulillah kita dulu sehat-sehat saja, makanan dengan sederhana, ya. Kemudian juga dengan gizi yang tidak lengkap, tidak 4 sehat dan 5 sempurna. Tapi subhanallah kita sehat-sehat saja. Sekarang kita juga harus mempertimbangkan bahwa sekarang kita punya gizi yang sehat. Dulu kita tidak berjemur matahari, tapi subhanallah kita sehat-sehat saja ya. Sekarang kita harus berjemur dengan matahari. Subhanallah, begitu banyak nikmat yang diberi oleh Allah tidak terhingga pada waktu dulu. Sekarang kita harus banyak bersyukur betapa banyak nikmat yang lalu diberikan oleh Allah. Kita rasakan sekarang nikmatnya, bahwa itu harus disyukuri oleh kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan ditambah terus nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau misalnya kita kufur, tinggal tunggu aja azab Allah turun. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur tidak mau bersyukur, kata Allah sesungguhnya azabku sangat berat, sangat dahsyat. Jadi nikmati semua yang ada sekarang ya dengan syukur kita ya. Kita bisa berinteraksi dengan suami karena suami bekerja di rumah. Jangan sampai kita malah pusing nih, suami di rumah terus ya. Padahal kita bersyukur di balik itu kita jadi semakin rekat cinta kasihnya. Saling perhatian, ya saling peduli, saling tolong menolong ya. Lebih banyak lagi cintanya, kita jadi bisa melihat bagaimana pengorbanan suami ya ketika di kantor yang selama ini kita tidak tahu, sekarang di rumah. Masya Allah sampai tengah malam harus meeting, siang hari harus bekerja depan laptopnya, depan komputernya. Malam hari harus laporan, harus meeting lagi dengan semua ya grupnya, dengan teamworknya. Subhanallah ya. Begitu banyak yang harus kita syukuri, jangan kita ingkari. Kemudian setelah itu, fungsi musibah itu agar kita bisa bersabar. Kita ingat ya, al-hayatu hiya tadhiyah wala tadhiyah illa ma'as sabar. Hidup itu tidak ada hidup kecuali adalah perjuangan, tapi perjuangan tidak akan pernah ada tanpa ada kesabaran. Jadi ketika musibah ini datang, yang harus kita lakukan itu memahami bahwa fungsinya musibah itu agar kita supaya lebih bersabar lagi dan lebih bersabar lagi. Ini ujian dari Allah, hanya waktunya sebentar, tidak selama-lamanya seperti di hari akhirat, nauzubillah di neraka. Pada saat yang sama bersabarlah untuk melewatinya. Karena dengan semacam itu, maka kita tidak akan pernah berkeluh kesah, tidak akan pernah berputus asa. Sebab kalau kita berkeluh kesah, kita berputus asa, maka kita akan stres. Kalau kita stres, maka kita tidak akan bisa memiliki ide-ide yang cemerlang, tidak punya karya-karya yang bagus, dia hanya mengeluh dengan ya kesulitan-kesulitan. Itulah mengapa Allah menyebutkan wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Sungguh kami uji kalian untuk apa? Agar kami melihat siapa yang bisa benar-benar berjuang di antara kalian. Mau tidak kita berjuang terus bersabar? Mau nggak kita terus berjuang untuk berikhtiar menghadapi musibah ini? Maukah kita terus berjuang untuk bisa menerima takdir ini? Siapa yang berjuang dengan baik, ya dia akan selamat, dia akan sehat, ya. Dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah putus asa dengan semua keadaan yang terjadi pada saat ini. Kita tidak tahu kapan Allah akan menghilangkan ya wabah ini, tapi kita terus berusaha, bersungguh-sungguh ya. Terus dengan sabar kita tidak akan pernah berputus asa untuk mengatasinya. Nah, sikap muslim yang ketiga adalah menyikapi musibah dengan benar. Menyikapi musibah dengan benar. Tapi ingat ya, musibah ini kalau bagi orang mukmin kata Allah ini musibah kecil. Waliyatunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak datangkan musibah ya atau bencana kecuali cuma sedikit. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari akhirat. Oleh karena itu nggak perlu stres. Kenapa kita harus stres? Ini nggak ada apa-apanya kata Allah, ini kecil dibandingkan dengan ya musibah yang kalau nanti terjadi di hari akhirat ya. Orang sekarang diberi musibah ya musim panas, tapi mataharinya jauh. Di hari akhirat di padang mahsyar mataharinya sangat dekat dengan kepala kita. Kalau sekarang orang berjemur setengah jam sudah panas, di sana dijemur selama seterusnya sampai nanti ya waktu hisab selesai. Masya Allah ya, nauzubillah. Jadi kita harus bisa menyikapi musibah ini dengan benar sebagai seorang yang beriman. Yang pertama yaitu menjaga iman dan takwa. Inilah yang paling penting. Kalau iman dan takwa ada, insya Allah kita akan bisa menghadapinya dengan tenang. Terus ya kita tidak akan pernah stres, kita akan terus bahagia. Nah,
Keimanan kita inilah yang membuat kita jadi terus rajin ya beribadah, terus bersegera beribadah, tidak menunda-nunda, pandai memanfaatkan waktu untuk kebaikan, terus ingin jadi orang yang selalu bermanfaat bagi banyak orang. Karena apa? Iman takwanya bagus. Kalau orang iman dan takwanya ya bagus, dipanggil itu segera merespon. Ada sahabat Bilal diperintahkan oleh Rasul untuk memanggil orang-orang yang beriman. Dia memanggil ayuhan nas, wahai manusia. Seorang budak wanita ya, itu sedang menyisirkan rambut tuannya. Mendengar suara Bilal seperti itu, langsung dia letakkan sisirnya. Dia minta izin pada majikannya. Wahai tuan, ya, izinkan saya mau menghadap Bilal, dipanggil oleh itu. Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanggil kita semua. Padahal dia seorang budak, bukan orang yang punya kemerdekaan, tapi dia bisa menyikapi dengan imannya. Kalau namanya orang beriman itu ada panggilan, dia terus direspon. Jadi Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Dan semakin kita gesit meresponnya, insya Allah ya kita akan semakin ya, kuat imannya. Yang kedua, harus ridho menerima takdir dan ridho wal ihtisab ya. Ridho wal ihtisab itu ridho dan sekaligus mengharapkan balasannya dari Allah. Ini takdir yang harus kita lewati, tidak akan bisa kita lepas dari dia. Kalau takdir sudah ditentukan oleh Allah, dia tidak bisa meninggalkannya, tidak bisa berlari menghindarinya. Maka pada saat yang sama, seorang mukmin hanya bisa bersikap ridho. Sekaligus mengharapkan sebuah ini akan menjadi ibadahnya, mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini sampai yang terjadi pada diri kamu, kata Allah, kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada musibah yang ada di muka bumi ini, bahkan musibah yang ada pada kalian, kecuali sudah tercatat di kitab. Kitab ini di Lauhil Mahfuz. Sebelum apa? Ya, sebelum Allah membebaskannya, melepaskannya. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Jadi karena ini sudah ditetapkan oleh Allah, bahkan sudah ada semenjak dulu di Lauhil Mahfuz, ya harus terjadi di tengah-tengah kita semua. Tapi kita sebagai seorang mukmin harus ridho, harus menerimanya dengan lapang, harus ikhlas, sekaligus mengharapkan semoga itu akan jadi amal ibadah kita, semoga itu akan menjadi nilai yang berpahala di Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa, apalagi mengupat, apalagi menyalahkan orang, mencari kambing hitam siapa ini yang salah. Bagi orang mukmin itu harus ridho dengan takdirnya Allah. Yang ketiga, harus ikhtiar. Karena ini musibah, ya, sementara musibah itu harus kita hadapi dan kita harus bisa lepas dari musibah ini, kita harus ada ikhtiarnya. Jangan hanya ibadah terus mendekat pada Allah, tapi kita nggak ada ikhtiarnya. Tidak melakukan perubahan dalam pola hidup sehatnya, dalam kebersihannya, ya, kemudian dalam pola makannya, ya, setelah itu dalam pergaulannya, ya, dalam ibadahnya. Itu semua harus kita ikuti secara sunatullah. Ya, menjaga kesehatannya, minum vitaminnya, ya. Dulu orang jarang makan buah, sekarang kita pentingkan. Dulu buahnya dipilih-pilih, sekarang diarahkan. Buah apa yang sangat bisa mempengaruhi pada kenaikan imunitas tubuh kita, ya. Kalau dulu misalnya kita tidak tahu vitamin apa saja yang harus kita prioritaskan pada saat ini, maka kita cari sampai kepada yang mungkin yang paling murah pun akan kita upayakan. Kita nggak bisa beli misalnya jambu merah, ya, jambu biji merah. Tapi pada saat yang sama ternyata bisa dengan kulit jeruk nipis yang diseduh dengan air panas, bisa kita minum, juga bisa memberikan ya khasiat yang sama. Nah, pada saat yang sama ikhtiar itu harus dilakukan. Kalau ada sesuatu yang menjadi masalah bagi kita, berarti kita keluar dari masalah itu. Nah, bagaimana cara keluar dari masalah itu? Harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Allah menyebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi tidak cukup hanya dengan berdoa dan pasrah terhadap takdir, tapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Kita saling tolong menolong di antara sama kita. Kita juga harus saling menjaga kesehatan kita. Semua yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, oleh pihak kesehatan, itu kita ikuti semua. Dalam rangka apa? Ini ikhtiar kita. Kemudian yang keempatnya bertobat dan istighfar. Ya Allah, siapa tahu ujian ini adalah salah satu cara Allah menegur kita. Karena kita punya dosa, kita punya kesalahan. Dengan diingatkan adanya musibah ini, akhirnya kita ingat pada Allah.
Ya, ingat pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang wajib disembah, ya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Pemberi rizki. Kita ingat banyak lalainya, kita banyak dosanya, maka banyaklah beristighfar, banyaklah bertaubat. Mudah-mudahan dengan semacam itu, ini kesempatan musibah datang tapi menghapus dosa. Bukankah dengan semacam itu pantas ya kita sebagai manusia biasa dianjurkan ya untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah sudah menganjurkan pada kita untuk banyak beristighfar dan bertobat. Bahkan di dalam surat Hud ayat 3 Allah menyatakan istighfar dan tobat itu akan memberikan kesenangan. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kata Allah, beristighfarlah dan bertobatlah kalian ya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memberikan kesenangan kepada kalian sampai batas yang tertentu. Subhanallah, istighfar, kita punya dosa. Kita minta ampun sama Allah. Kita punya banyak kesalahan, kita bertobat sama Allah. Tapi selain dihapus dosanya, ya dihapuskan kesalahannya oleh Allah, diampuni semuanya, ternyata juga ditambah lagi. Nih, diberikan kenikmatan oleh Allah. Di balik musibah yang kita atasi ini dengan taubat dan istighfar kita dengan cara-cara kita sebelumnya, maka Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan baru kepada kita semua. Bahkan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dia akan datangkan ya kepada kita ya karunia-Nya ya, yang tidak terhingga. Nah, karena itu banyaklah saat ini kita beristighfar kepada Allah, banyaklah kita menyatakan taubat kita dan berjanji tidak mengulanginya. Insya Allah akan banyak solusinya. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menceritakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang mendawamkan istighfarnya, ya, melazimkan istighfarnya, maka Allah akan menjadikan kesempitan itu solusinya. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kegundahannya, ya, ada jalan keluarnya, ya, ada kemudahannya. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan rezeki dari yang tidak terduga. Jadi saat kita beristighfar dan bertaubat agar kita lepas dari musibah ini, sekaligus dibalas lagi oleh Allah. Selain nanti wabahnya hilang, Allah juga akan memberikan ya ternyata banyak solusi dari kesulitan kita. Bahkan lebih dari itu, Allah akan berikan ya kemudahan-kemudahan ya dari hal-hal yang berat, dari hal-hal yang sulit, yang sukar bagi kita. Dan lebih dari itu, banyak rezeki yang tidak terduga akan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kelima, bersyukur atas nikmat Allah. Jangan sampai ada rezeki, ada nikmat, ya, ada karunia yang kita ingkari, ya. Semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nih ibu-ibu, hati-hati kalau bicara, ya. Kalau ada anaknya pintar, ya, terus ayo nak, tos nak, terus dia katakan kamu cerdas ya, kamu pintar ya, kamu juara ya, siapa dulu dong ibunya, gitu ya. Ingat itu, tidak ingat kepada nikmatnya Allah, bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Anak kita diberikan kecerdasan, diberikan kemudahan menghafal, diberikan kerajinan, ya, semangat belajar, dan dimudahkan urusan ujiannya. Itu semua dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita. Banyak orang sudah usaha tapi gagal karena Allah tidak berkehendak. Jadi pada saat yang sama syukuri nikmat Allah. Katakan, kalau ada orang mengatakan ibu hebat ya anaknya, juara terus, alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Jangan kita katakan, ya bu soalnya saya disiplin banget tuh anak saya, ya bu soalnya saya itu benar-benar ya saya serius ya mengajarkan anak saya serius membuat anak saya jadi benar-benar banyak memahami pelajaran di sekolah karena saya tambah lagi dia ikut kursus. Itu semua hanya syariat sebagai ikhtiar, tapi yang menentukannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita syukuri. Yang keenamnya banyak berdoa dan berzikir. Ya, terutama doanya itu Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala ya dalam musibah ini kepadaku dan berikanlah ganti yang lebih baik darinya. Jadi mudah-mudahan ini jadi amal soleh, pahalanya besar, tapi nanti Allah akan ganti dengan nikmat yang baru yang lebih baik dari sebelum kita mendapatkan musibah ini. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Rasul ketika dapat musibah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah yang ada padaku ini, ya, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik darinya. Banyak berzikir juga. Kenapa? Karena zikir ini bawa ketenangan, zikir ini bawa kekuatan hati. Jadi pada saat yang sama kita tidak akan pernah stres, tidak pernah putus asa, tetap akan optimis, ya, tidak pesimis, bahkan juga tidak akan ada gundahnya. Kita akan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kita ya menyikapinya harus tetap dengan istiqomah. Amal ibadah kita, iman kita harus istiqomah, bahkan harus semakin dekat lagi kepada Allah, karena semakin dekat pada Allah maka rahmat akan semakin dekat. Bukankah kalau kita banyak berbuat kebaikan, rahmat Allah terus segera mengalir. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan siapa? Dengan orang yang selalu berbuat baik. Nah, inilah kesempatan kita terus ya, istiqomah dalam beramal sekaligus kita tingkatkan ya ibadah kita, apalagi ini menjelang Ramadan. Kemudian setelah itu ya
dihapus dosa-dosanya. Ya kalau kita terus beramal soleh di bulan yang penuh wabah ini, di bulan yang banyak musibah ini, maka dengan bersabar dan keikhlasan kita, maka kita yakin kita akan dihapus dosanya. Jadi pada saat yang sama, di nomor 8 ini mengingat balasan-balasan yang baik dari Allah. Setelah 7 kita istiqomah, nomor 7-nya, nomor 8-nya kita harus banyak mengingat balasan yang baik dari Allah. Yaitu diampuni dosanya, duri saja diinjak oleh kita diampuni dosanya, apalagi kita harus bersabar, harus berikhtiar ya, harus melakukan perubahan banyak dalam kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, dan kita harus bisa mengatasi problem di saat kita harus dirumahkan ya, dan ini bukan lagi 14 hari, nanti kita akan dirumahkan lebih panjang lagi. Selama virus ini belum selesai ya kita akan terus ya mendapatkan kenyataan seperti ini. Nah pada saat yang sama kalau kita bersabar kita diampuni dosa-dosanya. Tidak ada ya, yang namanya lelah, tidak ada yang namanya sedih, tidak ada yang namanya gelisah, tidak ada yang namanya risau, gundah ya, tidak ada perasaan tersakiti ya, sampai duri yang kita injak atau yang terinjak, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi apalagi ini wabah yang terus membuat kita setiap hari waspada, berhati-hati, ya harus bisa merespon dengan sikap yang positif seperti yang kita bicarakan hari ini. Ya sudah ada 8 yang kita sebutkan tadi, maka insya Allah kita akan terus diampuni kesalahannya. Kemudian juga akan mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga dari Allah selama kita masih terus menyikapinya dengan sikap seorang muslim yang dibenarkan oleh syariat Islam ya. Karena apa? Yang paling besar dibalas itu kalau orang diberikan musibah dia bersabar, itulah balasan yang terbaik, tidak ada nilainya dengan kebaikan yang lain. Kebaikan yang paling besar diberikan oleh Allah itu kepada seorang hamba saat dia bisa ya memberikan atau menghadapi musibahnya dengan kesabaran. Sampai kata Rasulullah dalam hadisnya, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada yang diberikan oleh Allah kepada seorang pun ya pemberian yang lebih baik, lebih luas ya, lebih bagus daripada kesabaran. Jadi memang sudah waktunya kita sekarang untuk mendapatkan ya balasan yang sangat baik sekali, yang sangat banyak sekali dari Allah ya dengan kesabaran kita. Jadi hendaklah kita terus mengingat kebaikan Allah dalam balasan ini. Mudah-mudahan kita jadi terus termotivasi untuk bisa mengatasi wabah ini dengan sabar dan ikhtiar yang baik. Dan yang terakhir, mudah-mudahan balasan yang akan diberikan oleh Allah adalah keturunan-keturunan yang soleh. Kalau kita dapat musibah, terus kita bersabar, bukan hanya anak kita nih yang lahir dari kita sekarang yang jadi soleh, bahkan keturunan-keturunan kita berikutnya akan dijamin oleh Allah kesolehannya. Itulah mengapa kita ketika bersabar menghadapi musibah ini bersama dengan ikhtiar yang benar, maka kita seperti sedang, ya Allah saya sedang menitipkan keturunan saya kepada Engkau. Setelah saya tiada, siapa yang akan menjaga mereka? Siapa yang akan membuat mereka istiqomah? Siapa yang akan membuat mereka akhlaknya bagus? Siapa yang mereka akan peduli kepada sesama? Siapa yang akan membuat mereka itu istiqomah? Kecuali Allah sebagai penjaganya. Nah, bagaimana cara kita menjaga, memberikan penjagaan, perlindungan pada mereka? Yaitu dengan salah satu diantaranya bersabar ketika musibah. Seperti yang terjadi pada Ummu Sulaim, saat diberikan musibah anaknya sakit, suaminya pergi lama sekali sampai anaknya meninggal, suaminya baru pulang. Tapi dia bersabar terus dan ikhlas mengharapkan balasan dari Allah. Masya Allah. Ternyata anak yang lahir itu anak yang soleh. Ternyata dari anak ini lahir ya 10 orang semuanya jadi ahli Al-Quran. Masya Allah, luar biasa indahnya. Bukankah orang yang menjadi ahli Al-Quran akan menjadi keluarganya Allah nanti di hari akhirat? Jadi keluarga Nabi itu sudah jadi keluarga yang paling enak. Apalagi jadi keluarganya Allah. Allah yang maha agung, Allah yang memiliki segalanya, segala karunia, segala nikmat. Allah yang maha baik. Siapa keluarganya? Itu keluarganya adalah ahli Al-Quran. Kalau kita ini memiliki ahli Al-Quran di keturunan kita, maka hadapilah musibah ini ya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ikhtiar, dengan takarub pada Allah, dengan taubat, dengan semua yang kita bicarakan hari ini. Saya ulang, ada 8 ya sikap kita untuk menghadapi musibah ya saat ini. Yang pertama menjaga iman dan takwa, yang kedua ridho dan mengharapkan ya balasan dari Allah, yang ketiga ikhtiar yang benar sesuai dengan sunnatullah, apa yang diarahkan oleh pemerintah, oleh pihak kesehatan, ya, oleh para ahli ya dalam bidangnya, kita ikuti itu sebagai ikhtiar kita. Sekaligus kita melakukan ikhtiar sesuai dengan syariat Allah yang terkait dengan ya, hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian yang keempatnya bertobat dan beristighfar, yang kelima mensyukuri nikmat Allah, yang keenam berdoa dan berzikir, yang kelima ya beramal dengan istiqomah, dan yang kedelapan banyak mengingat
balasan yang baik dari Allah. Mudah-mudahan dengan semacam ini hati kita terus segar, hati kita terus ya ceria, ya tetap saja menjadi hamba yang istiqomah lahir dan batin, pada saat yang sama menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan semacam itu wabah ini segera hilang, musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di saat musibah semacam ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan keharmonisan dalam keluarga, diberikan kemudahan untuk istiqomah dalam beramal soleh bersama keluarga kita, diberikan kemudahan dan kesuksesan mendidik anak-anak kita, dan juga kita bisa membantu ya masyarakat yang ada di sekitar kita. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.